Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas teori psikoanalisis, teori Adlerian, dan teori eksistensial. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis ini dicetuskan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang psikiater berkebangsaan Austria. Sigmund Freud berasal dari keluarga yang memiliki kekurangan secara finansial, sehingga membuat mereka terpaksa untuk tinggal di apartemen yang sesak. Orang tuanya berusaha keras bagaimana caranya supaya Freud ini bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya. Akan tetapi pilihan karir Freud terhambat karena ia merupakan keturunan Yahudi. Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalitisnya. Pertama-tama dia meneliti memori masa kanak-kanaknya dan menyadari betapa bencinya ia kepada ayahnya. Dia juga mengingat emosi seksual di masa kanak-kanaknya untuk ibunya yang memiliki paras yang menarik. Dalam teori psikoanalisis terdapat 3 konsep dasar kepribadian manusia. Yang pertama adalah kesadaran, dan yang kedua adalah prasadar, dan yang ketiga adalah bawah sadar. Nah, selanjutnya terdapat 3 struktur dasar kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego, di mana ketiga struktur kepribadian tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Freud mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan dan menurunkan ketegangan serta kecemasan. Nah, dorongan dasar dalam teori psikoanalisis ini disebut dengan insting. Kemudian untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dapat digunakan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama pada 6 tahun pertama kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori Adlerian. Jadi Alfred Adler lahir di Wina, Austria tahun 1870. Pada masa kecilnya ia menderita rakitis sehingga ia tidak dapat berjalan hingga usia 4 tahun. Karena kondisi kesehatan pada masa kecilnya, sehingga ia bercita-cita untuk menjadi dokter. Adler menyelesaikan studinya pada bidang kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1895, dan ia memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata, lalu beralih ke praktik umum. Dalam perkembangan karirnya, Adler tertarik untuk mempelajari psikiatri. Kemudian pada tahun 1902, Freud mengundang Adler untuk bergabung dengan diskusi kelompok psikoanalitiknya. Nah, di sini Adler memegang peran kunci dalam pengembangan psikoanalisis. Pada tahun 1911, Alfred Adler mendirikan aliran baru yaitu psikologi individual. Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri. Jadi sejak kecil seseorang bekerja untuk mengatasi inferioritas dengan cara menunjukkan keunggulannya kepada orang lain. Nah, selanjutnya terdapat beberapa prinsip dalam teori individual Adlerian. Yang pertama adalah prinsip rasa rendah diri, kemudian yang kedua adalah prinsip superior, yang ketiga adalah prinsip gaya hidup, yang keempat adalah prinsip diri kreatif, yang kelima adalah prinsip tujuan semu, dan yang keenam adalah prinsip minat sosial. Nah, jadi dalam teori individual Adler ini, di sini Adler mempercayai bahwasanya kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori eksistensial. Jadi pendekatan ini mulai berkembang di daratan Eropa sekitar tahun 1940 sampai 1950. Hal ini dipicu oleh berbagai peristiwa sosial politik, khususnya Perang Dunia, yang menyebabkan banyak orang mengalami alienasi dan ketidakbermaknaan, serta perkembangan pengetahuan pada tahun-tahun tersebut. Terapi eksistensial merupakan pendekatan
Selain dimensi somatis, dimensi psikologis, dan dimensi sosial pada eksistensi manusia, serta menekankan pada makna hidup dan kehendak hidup bermakna sebagai potensi manusia. Dalam teori eksistensial ini terdapat 3 struktur kepribadian. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah kemauan dan arti akan hidup, serta yang ketiga adalah arti kehidupan.